Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ilham Maulana dan teman saya Agung Prasetyon. Kami akan menjelaskan materi tentang sistem operasi chapter 4 yang berjudul Thread. Yang pertama, kita akan membahas overview dari materi thread ini. Thread itu adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Itu terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Itu berbagi dengan thread yang lain yang termasuk dalam proses yang sama, seperti bagian code, bagian data, dan sumber daya sistem operasi lainnya, seperti file dan sinyal terbuka. Lalu ada motivation. Jadi sebagian besar dari software pada komputer modern ini bersifat multithread. Contohnya seperti pengolahan kata. Pengolahan kata mungkin memiliki thread yang menampilkan grafik, thread yang lainnya untuk menanggapi penekanan tombol dari user, dan thread yang lainnya melakukan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa di latar belakang. Satu aplikasi itu mungkin diperlukan melakukan beberapa tugas yang serupa. Misalnya seperti web yang menerima client server, client request untuk halaman web, gambar, suara, dan sebagainya. Lalu kernel sistem operasi itu pada zaman sekarang, zaman modern ini bersifatnya multithread. Lalu ada benefit. Benefit dari pemrograman multithread ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, responsiveness multithreading. Aplikasi interaktif dapat memungkinkan program untuk terus berjalan meskipun sebagian sudah diblokir atau menjalankan operasi yang lama, sehingga meningkatkan daya tanggap user. Yang kedua ada resource sharing. Proses ini hanya dapat berbagi sumber daya melalui teknik seperti explicit oleh programmer. Namun, thread berbagi memori ini dan sumber daya proses tempat mereka berasal secara default. Manfaatnya itu berbagi code dan data memungkinkan aplikasi memiliki beberapa thread aktivitas yang berbeda dalam ruang alamat yang sama. Yang ketiga adalah ekonomi. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk pembuatan proses itu mahal. Karena thread berbagai sumber daya proses tempat mereka yang berasal, lebih ekonomis untuk membuat dan mengganti konteks dari thread itu. Keempat ada scalability. Manfaat multithreading bahkan bisa lebih besar dari arsitektur multiprosesor, di mana thread dapat berjalan secara paralel pada inti pemrosesan yang berbeda. Lalu 4.2 ada multicore programming. Sebelumnya dalam sejarah desain komputer ini, sebagai tanggapan untuk memenuhi kebutuhan kinerja yang seiring jalan membutuhkan kinerja yang lebih tinggi, CPU itu berevolusi yang awalnya dari single CPU menjadi multi CPU. Pada sistem dengan inti computing single, konkurensi hanya berarti bahwa eksekusi threadnya akan disisipkan seiring waktu karena inti pemrosesan hanya mampu mengeksekusi satu thread pada satu waktu. Namun pada sistem multicore, konkurensi berarti bahwa thread dapat berjalan secara paralel karena sistem dapat menetapkan thread terpisah ke setiap intinya. Sini ada programming challenge. Secara umum, 5 area menghadirkan tantangan dalam pemrograman untuk sistem multicore. Yang pertama, identifying task. Ini melibatkan pemeriksaan aplikasi untuk menemukan area yang dapat dibagi menjadi tugas-tugas yang terpisah dan bersamaan. Yang kedua ada balance. Saat mengidentifikasi tugas yang dapat berjalan secara paralel, pemrograman juga harus memastikan bahwa tugas tersebut melakukan pekerjaan yang sama dengan nilai yang sama. Dalam beberapa kasus, tugas tertentu mungkin tidak memberikan nilai yang sama dengan keseluruhan proses seperti tugas yang lainnya. Ketiga ada data splitting.
Sama seperti aplikasi yang dibagi menjadi tugas terpisah, data yang diakses dan dimanipulasi oleh tugas harus dibagi untuk dijalankan pada inti yang terpisah. Keempat, ada data dependensi. Data yang diakses oleh tugas harus diperiksa untuk ketergantungan antara dua atau lebih. Kelima, ada testing and debugging. Ketika sebuah program berjalan secara paralel pada multiple core, banyak jalur eksekusi yang berbeda dimungkinkan. Menguji dan mendebug program bersamaan seperti itu secara inherent lebih sulit daripada menguji dan mendebug aplikasi secara single threading. Lalu ada types of parallel. Secara umum terdapat dua jenis paralelis. Yang pertama ada data parallel. Data paralel ini berfokus pada pendistribusian subset dari data yang sama di multiple computing cores dan melakukan operasi yang sama pada satu inti. Yang kedua ada task paralel, melibatkan distribusi bukan data tetapi distribusi tugas atau thread di multiple computing core. Setiap thread memiliki operasi yang unik. Lalu 4.3 kita akan membahas tentang multi-threading models. Multi-threading models ini thread yang berada pada level user yaitu user thread dan yang berada pada level kernel yaitu kernel thread. Untuk thread user didukung di atas kernel dan dikelola tanpa dukungan kernel. Sedangkan thread kernel ini didukung dan dikelola langsung oleh sistem operasi. Lalu di sini ada many to one model. Ini memetakan banyak thread pada tingkat user ke satu thread tingkat kernel. Manajemen thread ini dilakukan oleh library thread di ruang pengguna sehingga efisien. Namun, proses ini akan memblokir jika thread membuat panggilan sistem pemblokiran. Selain itu, karena hanya satu thread yang dapat mengakses kernel pada satu waktu, banyak thread tidak dapat berjalan secara paralel pada sistem multiple core. Lalu ada one-to-one model. Model ini memetakan setiap thread pengguna ke thread kernel. Ini memberikan lebih banyak konkurensi daripada model many to one dengan memungkinkan thread lain berjalan ketika thread membuat panggilan sistem pemblokiran. Ini juga memungkinkan beberapa thread itu berjalan secara paralel pada multiprosesor. Lalu ada many to many models. Nah, many to many models ini mengalihkan dari banyaknya thread pada tingkat user ke jumlah thread kernel yang lebih kecil atau sama. Jumlah thread ini mungkin spesifik untuk aplikasi tertentu atau mesin tertentu. Lalu ada materi 4.4 yaitu thread libraries. Thread library ini menyediakan API untuk programmer untuk membuat atau mengelola sebuah thread. Ada dua cara utama untuk mengimplementasikan thread. Yang pertama, pendekatan pertama menyediakan perpustakaan sepenuhnya untuk user tanpa didukung oleh kernel. Semua code dan struktur data untuk perpustakaan ada di user. Pendekatan yang kedua itu mengimplementasikan library tingkat kernel yang didukung langsung oleh OS. Dalam hal ini, kode dan struktur data untuk library itu ada pada di ruang kernel. Terdapat 3 thread library utama yang sering digunakan saat ini. Yang pertama adalah POSIX pthread, yang kedua Windows thread, dan 3 adalah Java threads. Untuk pthreads ini mengacu pada standar POSIX
yang mendefinisikan API untuk pembuatan dan sinkronisasi thread. Ini spesifik untuk perilaku thread, bukan untuk implementasi. Lalu ada Windows Thread. Teknik ini membuat thread menggunakan library thread dari Windows. Ini mirip dengan teknik pthread dalam beberapa hal. Thread ini dibuat Windows API menggunakan fungsi create thread. Dan seperti di pthread, sekumpulan atribut thread ini diteruskan ke fungsi. Lalu ada Java Thread. Thread adalah model dasar dari eksekusi program dalam program Java. Dan bahasa Java serta API-nya menyediakan sekumpulan fitur yang kaya untuk pembuatan dan pengelolaan thread. Thread Java yang tersedia di sistem itu dia menyediakan JVM. Dia tersedia di sistem antara lain seperti Windows, Linux, macOS, dan Android. Selanjutnya materi 4,5 implicit threading akan dijelaskan oleh teman saya Agung Prasetyo. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implicit threading. Implicit ini merupakan pertumbuhan berkelanjutan dari pemrosesan multicore, di mana aplikasi berisi ratusan atau bahkan ribuan benang membayang di cakrawala. Merancang aplikasi semacam itu bukanlah pekerjaan yang sepele. Programmer harus mengatasi tidak hanya tantangan yang diuraikan dalam bab 2, tetapi kesulitan tambahan demikian juga. Kesulitan ini yang berhubungan dengan ketepatan sebuah program. Selanjutnya adalah thread pools. Salah satu solusi untuk ini adalah menggunakan kumpulan threads, di mana ide umum di balik kumpulan utas adalah membuat sejumlah utas di proses permulaan dan ditempatkan mereka ke dalam pools. Lalu ketika server menerima permintaan, itu memungkinkan threads dari kumpulan ini jika tersedia dan meneruskan permintaan layanan. Setelah thread selesai layanannya, ia kembali ke pools dan menunggu lebih banyak pekerjaan. Kemudian itu OpenMP. OpenMP adalah sekumpulan arahan compiler serta API untuk program yang ditulis di C, bahasa C, C++ atau Fortran yang menyediakan dukungan untuk pemrograman paralel di lingkungan memori bersama. OpenMP mengidentifikasi wilayah paralel sebagai blok kode yang mungkin berjalan secara paralel. Pengembangan aplikasi memasukkan compiler arahan ke dalam kode mereka di wilayah paralel. Dan arahan ini menginstruksikan pustaka runtime OpenIM untuk mengeksekusi wilayah secara paralel. Kemudian kita ada Grand Central Dispatch atau GCD. GCD ini merupakan teknologi untuk macOS X dan iOS Apple System, di mana GCD ini memakai kombinasi dari ekstensi dari bahasa C, API, dan pustaka runtime yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk mengidentifikasi bagian kode untuk dijalankan secara paralel. Seperti OpenMP, GCD mengelola sebagian besar detail threading. GCD juga mengidentifikasi eksistensi ke bahasa C dan C++ yang dikenal sebagai blok. Pendekatan lainnya, OpenMP dan Grand Central Dispatch hanyalah beberapa cobaan dari banyak teknologi baru untuk mengelola aplikasi multithread. Pendekatan komersial lainnya termasuk perpustakaan paralel dan bersamaan seperti Intel Threading Building, Blocks atau TBB, dan beberapa produk dari Microsoft lainnya. Bahasa Java dan API telah melihat pergerakan yang signifikan untuk mendukung program konkuren juga. Contoh penting adalah Java Util Concurrent Packet yang mendukung pembuatan dan pengelolaan threads implicit. Kemudian judul baru yaitu masalah threading. Kemudian panggilan sistem fork atau exec. Bagaimana panggilan sistem fork digunakan untuk membuat file terpisah, proses duplikat. Semantik sistem fork dan exec panggilan berubah di dalam program multithread. Jika satu thread dalam sebuah program memanggil fork, apakah proses itu diberikan sebagai threads atau apakah proses baru itu threads merupakan threads tunggal.
Beberapa sistem Unix memiliki dipilih untuk memilih dua versi fork. Satu menduplikasi semua utas dan lainnya yang hanya menduplikasi threads yang menjalankan panggilan sistem fork. Kemudian penanganan sinyal. Sinyal digunakan dalam sistem Unix untuk memberi tahu proses yang dimiliki peristiwa tertentu terjadi. Sebuah sinyal dapat diterima baik secara sinkron maupun asinkron, tergantung pada sumber dan alasan secara tersebut ditandai. Semua sinyal apakah sinkron atau asinkron mengikuti pola yang sama. Yang pertama yaitu sistem sinyal dihasilkan oleh terjadinya peristiwa tertentu. Yang kedua, sistem dikirim ke suatu proses. Yang ketiga, setelah dikirim, sinyal harus ditangani. Kemudian pemataran threads. Pemataran threads melibatkan penghentian threads sebelum selesai. Untuk misalnya, jika beberapa threads secara bersamaan mencari melalui database, dan satu threads mengembalikan hasilnya, threads yang tersisa mungkin dibatalkan. Lain halnya dengan situasi ini mungkin terjadi ketika pengguna menekan tombol di browser yang berhenti halaman web agar tidak memuat lebih jauh. Kemudian penyimpanan threads lokal. Threads yang termasuk dalam suatu proses pembagian data proses tersebut. Memang ini berbagi data memberikan salah satu manfaat pemrograman multithread. Namun, dalam beberapa situasi, setiap utas mungkin memerlukan salinan sendiri data tertentu. Biasa salinan data ini disebut Data Thread Local Storage atau TLS. Kemudian aktivasi penjadwalan. Sebuah aplikasi mungkin memerlukan sebuah LWP untuk menjalankan secara efisien. Pertimbangkan aplikasi sertifikat CPU yang berjalan pada suatu prosesor dalam skenario ini dengan satu thread yang dapat dijalankan pada suatu waktu. Jadi, satu LWP itu sudah cukup. Namun, aplikasi yang intensif I/O-nya atau perangkat in out atau out-nya mungkin memerlukan beberapa LWP untuk dijalankan. Judul 4,7 yaitu contoh sistem operasi. Threads pada Windows mengimplementasikan Windows API yang merupakan API utama untuk program sistem operasi Microsoft, ya seperti Windows 98, NT 2000 dan Windows XP. Juga sebagai pada Windows 7. Memang banyak dari apa yang disebutkan di bagian ini berlaku untuk semua keluarga sistem operasi ini. Aplikasi Windows berjalan sebagai proses terpisah dan setiap proses mungkin berisi satu atau lebih dari threads. Pada Linux, Linux menyediakan panggilan sistem fork dengan fungsionalitas tradisional menduplikasi proses, seperti yang dijelaskan pada bab 3. Linux juga menyediakan kemampuan untuk membuat utas threads menggunakan panggilan sistem clone. Namun, Linux tidak membedakan antara proses dan threads. Sekian dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.